Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Feliana Rizkawati dari Prodi PIAUD kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Objek Pendidikan, kaitannya yang ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 170, Al-Tahrim ayat 6, Al-Syu'ara ayat 213 sampai 217, Nuh ayat 1 sampai 4. Pertama saya akan menjelaskan apa itu objek pendidikan. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik, orang tua, guru, kiai, tokoh, cerdik pandai berposisi sebagai subjek. Sementara anak didik tidak dapat dianggap sebagai objek, meskipun terhadap mereka inilah proses pendidikan ditujukan. Sementara lingkungan merupakan kesatuan yang berpautan secara utuh dan erat antara subjek dan objek pendidikan. Pengertian objek pendidikan terbagi dua bagian, yaitu objek dan pendidikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan saran. Kemudian pengertian pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Objek pendidikan berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ja'akumur rasulu bil haqqi bir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nilai-nilai pendidikan. Objek dakwah ialah seluruh umat manusia. Menjadi orang beriman berarti menjadi orang baik. Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya. Justru manusia itu sendiri yang rugi. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Seluruh manusia sebagai objek dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Teknisnya dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Surat yang kedua yaitu Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun syidadul la yasunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nilai-nilai pendidikannya, di antara objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik untuk diamalkan dan nilai-nilai buruk untuk ditinggalkan. Terlepas dari apakah diri sendiri sudah mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu, kepala keluarga harus mengajari dan mendidik keluarganya agar mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik.
Pendidik harus mampu memberikan penghayatan tentang kerasnya azab neraka. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Diri sendiri diperlukan sebagai objek pendidikan dengan pendekatan introspeksi, pembiasaan, penyaluran bakat, pengisian waktu senggang, pencairan pengalaman, dan lain-lain. Yang ketiga, surat Al-Syu'ara ayat 213 sampai 217 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'u ma'alahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azabin wa anzir ashiratakal aqrabin wa fid jahanaka limanittaba'aka minal mu'minin wa in asauka faqul inni bari'um mimma ma'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim, yang artinya, maka janganlah kamu menyeru Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampikan, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nilai-nilai pendidikan. Di antara objek pendidikan ialah keluarga besar, extended family. Upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap tenaga, dan setelah itu bertawakal. Mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lanjut. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Keluarga besar dapat dijadikan objek pendidikan melalui seluruh pendekatan. Yang terakhir, surat Nuh ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabum alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin ani i'budullaha wa taqu wa yaghfir lakum min zunubikum wa yu'akhirkum ila ajalim musamma inna ajalallahi iza ja'ala yu'akhbar la kuntum ta'lamun, yang artinya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Nilai-nilai pendidikannya. Di antara objek pendidikan ialah masyarakat atau bangsa. Guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Pembentukan akhlak sangat diutamakan dalam pendidikan karena akhlak menentukan nasib masyarakat atau bangsa. Implementasi nilai-nilai pendidikannya. Masyarakat atau bangsa diperlakukan sebagai objek pendidikan melalui seluruh pendekatan dan metode sesuai situasi dan kondisinya. Ya, cukup sekian pemaparan makalah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.